Oke, yo halo sobat robotik Indonesia. Nah, kali ini kita lagi ada di salah satu event Probolinggo, yakni event pameran robotik Probolinggo 2024. Nah, untuk event kali ini adalah salah satu event yang berkolaborasi antara Robotku School, Ami Taruna Probolinggo, SMKN 1 Probolinggo, dan juga Universitas Tanjamarga. Gimana keseruannya untuk event kali ini? Tetap ikuti kita dan jangan lupa tetap stay tune di sosial media kita. Oke, yo sobat robotik Indonesia. Kali ini kita sudah ada di dalam ruangan pameran robotik Probolinggo 2024 dan sekarang kita bakal melaksanakan room tour sekaligus melihat ada robot apa aja sih yang ada di pameran kali ini. Dan yang pertama kita bakal langsung menuju ke pameran robot, yakni robot edukasi. Ada robot apa aja sih di robot edukasi kali ini? Yuk ikut kita. Nah, di sini kita udah ketemu dengan kakak siapa nih? Kenalin, aku Kak Putri. Biasa dipanggil Putri juga di Robotku School. Oke, di sini kita lagi bersama Kak Putri, teman-teman. Nah, yang pertama kita bakal melihat robot edukasi ini, namanya robot apa, Kak? Oke, kita ke sini dulu ya. Oke. Yang ini tuh kalau bisa dilihat di sini, ini ada robot sandwich, robot widu, Spike Prime, Luna. Ini tuh robot yang bakalan diajarin buat anak kecil, utamanya dari TK sampai 3 SD. Oke, jadi tujuan adanya robot ini adalah sebagai pembelajaran untuk anak SD, TK, dan juga yang lainnya seperti itu ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu di sini untuk robot sandwich ini sendiri itu menggunakan sensor apa, Kak? Oke, kalau robot sandwich ini tuh dia pakai di bawahnya sensor kamera. Jadi dia bakalan ngebaca gambar-gambar. Kan ini kalau robot sandwich dia itu ada gambar-gambar kayak ini, angka, terus habis itu ada gambar start. Nih start. Oke. Jadi dia itu ngebaca gambar ini buat bisa diprogram ke dia jalannya mau gimana, mau lurus kah, mau belok, atau mau ngeluarin suara. Dia dari ini, soalnya kan kalau anak kecil kan susah nih ngoding, nggak mungkin dong langsung megang laptop buat ngoding. Nah, jadi kita pakai media ini buat pembelajaran logika mereka, mengasah logika mereka biar kalau misalkan mau dari sini mau ke tempat tidur robot sandwichnya, dia harus jalan kemana, belok berapa kali, lurus berapa kali, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, kalau boleh tahu ini robot sandwich ini pertama kalinya ada di sini atau sudah ada di tempat-tempat yang lain, Kak? Nah, untuk di Kota Probolinggo sendiri ini yang pertama. Oh, ini yang pertama. Jadi di Robotku School ini juga media pembelajaran pertama ketika mereka masuk di sini, dia bakalan belajar pertama ini. Itu utamanya buat di Robotku School ya, buat di Robotku School di Surabaya maupun di Probolinggo. Oke, mungkin untuk robot sandwich udah. Boleh kita buat ke robot yang selanjutnya? Oke, yuk kita lihat robot apa lagi nih. Kalau misalkan lihat nih, ini lagi dimainin juga. Jadi di sini ada robot line follower. Jadi dia bakalan ngebaca geraknya itu ngikutin garis lakban tuh, garis. Jadi dia bakalan ngikutin itu untuk geraknya. Ini juga nggak pakai coding. Oh, jadi untuk pergerakannya ini mengikuti lakban warna hitamnya ini ya, Kak? Tracknya, line tracknya. Nih saya mau tanya, kalau seandainya line tracknya ini menggunakan warna lain selain warna hitam, bisa apa, Kak? Bisa, pokok intinya ada gelap terang. Oh. Jadi dia bakalan ngebaca, ngedeteksinya itu dari gelap terangnya. Kalau itu kan lakbannya hitam, media luarnya putih. Jadi kelihatan nih perbedaan warnanya. Jadi di situ kurang lebih sensornya mendeteksi itunya. Nah, dan selanjutnya di sini udah robot yang kedua, kita masuk ke robot yang ketiga, teman-teman. Di sini kita lihat robot yang ketiga, di sini ada robot apa? Robot ketiga di sini ada robot widu atau robot Lego juga. Robot Lego. Di sini robot widu. Ini ada dua jenis untuk robot Legonya. Yang ini, yang agak gede ini. Ini tuh buat anak-anak dari kelas 4 sampai 6 SD. Jadi dia pakai coding. Oke, mungkin teman-teman bisa maju dikit, bisa dilihat untuk codingannya. Maju guys. Jadi dia pakai codingnya cuma gini, icon. Oke. Dia icon gini. Jadi untuk anak-anak tinggal drag and drop doang nih. Jadi simple banget ya, Kak. Juga membantu untuk anak-anak belajar lebih. Ya, soalnya kan ini icon jadi bisa dilihat gambarnya gitu kan. Oke. Dan juga kalau boleh tahu nih, di robot yang ketiga ini menggunakan sensor apa aja, Kak? Sensornya ada macam-macam. Ada sensor motor, ada sensor jarak. Oke. Sensor jarak. Terus
terus ada sensor warna, sama ada sensor tekan. Ini ditekan. Jadi perbedaan dari robot yang pertama sama yang kedua, di sini robot ketiga itu menggunakan banyak sensor ya? Lebih lengkap. Terus ada ini juga, ini yang udah dirakit. Iya. Kalau ini kan masih pritilannya lah, masih belum dirakit. Nah, kalau ini yang udah dirakit dan udah digabung sama animasi game. Oh. Gitu. Jadi ini udah digabung sama animasi game dan apakah ini masih berfungsi? Nah, ini sudah. Jadi dia bakalan kita sambungin dulu. Ini nama animasinya kita pakai Scratch. Jadi kita hubungin. Anggapannya ini itu kontrolernya. Ini pengemudinya gitu. Ini pengemudinya. Nah, terus dari situ sebentar. Ini bisa dibuat main kayak gini. Mobilnya bisa gerak nih kemudinya gitu. Oke. Nah, jadi untuk robot Lego ini jadi kita bisa berkreasi jadi bisa Anak-anak bisa berkreasi sekreatif mereka. bener banget. Jadi nggak hanya dijadikan sebagai kemudi aja ya, bisa jadikan hal-hal yang biasanya lain. bisa jadi helikopter, bisa jadi sepeda, bisa jadi mobil. Dan juga untuk sensornya ini menyesuaikan apa yang kita inginkan seperti itu. Oke, di sini untuk robot yang ketiga sudah, kita masuk ke robot yang terakhir, yakni Robot yang terakhir ada robot ini. Robot F1 solar panel. Nah, ini juga termasuk robot edukasi kan? Betul, ini robot pertama yang bakalan diajarin. Soalnya simple banget. Oke. Ini boleh saya pegang? Boleh? Oke, permisi. Oke. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit kan? Jadi cara untuk kerjanya. robot ini karena simple banget, jadi dia juga sama kayak lain tadi, nggak pakai coding. Ini kalau di umum namanya kan solar panel, jadi dia pakai tenaga surya, cahaya matahari, tenaga surya. Tapi di robot ini tuh nggak ada daya simpannya. Jadi robot ini bakalan tetap jalan kalau misalkan di bawah sinar matahari. Oke. Gitu. Jadi ini agak nggak bisa dipraktekin, tapi untuk konsepnya bisa mengajarkan anak-anak, oh kalau misalkan tenaga surya matahari itu bisa loh buat ngegerakin robot, itu pakai ini solar panel. Nah, di sini udah robot terakhir. Berarti untuk robot edukasinya ini hanya ada 4 ya, Kak? Betul, ini robot yang bakalan diajarin awal banget sama mereka. Berarti untuk robot edukasi ini bisa diajarin mulai TK atau hanya dari SD, Kak? Nggak, mulai dari TK sampai SD. Oh, TK sampai Dari SD bisa. umur 5 tahun pun bisa. Oke, jadi dari usia dini pun sudah diajari tentang ilmu robotika seperti itu, Kak. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi untuk robot edukasi di sini ada 4 dan seperti itu penjelasannya. Dan sebentar lagi kita bakal menuju ke pameran robot yang lainnya. Dan terima kasih untuk kakak siapa, Kak? Kak Putri. Oke, terima kasih untuk kakak Putri dan bye-bye. Oke Sobat Robotik Indonesia. Nah, di tour kali ini kita bakal langsung menuju ke robot yang selanjutnya, yakni robot digital dan juga prototype. Seperti apa sih robot digital dan prototype itu? Dan seperti apa cara kerjanya? Langsung aja kita langsung tanya ke kakak yang jaga standnya. Oke, gas. Nah, di sini saya sudah sama Kak siapa nih? Kak Rian, Kak Rian. Nih manggilnya Kak, Mas atau Bapak nih? terserah mau bapak, mas, om, gak apa-apa. Biar lebih asik panggil kakak aja ya. Oke. Nah, di sini Kak Rian. Di sini kita langsung masuk ke robot yang pertama. Ini kayaknya robot prototype ya, Mas ya? Di sini ada prototipe tempat sampah otomatis. Jadi cara kerja dari prototipe ini adalah di sini ada sensor infrared untuk mendeteksi objek. Nah, jadi jika ada orang atau ada objek yang mendekat, nah, nanti itu servonya itu akan mengangkat pintu tempat sampahnya lah gitu. Jadi pintunya itu akan terbuka lah seperti itu. Seperti ini. Nah, Oke, jadi tempat sampah ini teman-teman ini adalah tempat sampah otomatis. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngebuka atau nginjak seperti itu ya, Mas? ninja itu. Jadi tinggal mendekat. Tinggal mendekat sudah terbuka. Oke, jadi ini adalah salah satu inovasi yang sangat keren teman-teman. Jadi buat ibu-ibu yang di rumah mungkin pingin punya tempat sampah otomatis, bisa langsung ngabarin Mas Rian ya. Bisa. Oke, nah ini adalah salah satu prototipe-nya teman-teman, adalah tempat sampah otomatis. Oke teman-teman, di sini kita bakal masuk ke robot yang selanjutnya, yakni robot digital ya Mas. Ya, robot digital di sini ada robot human follower. Oke, robot human follower seperti apa untuk cara kerjanya Mas?
cara kerjanya itu robot human follower itu kalau ada objek di depan yang dideteksi oleh sensornya itu bakalan diikutin gitu, seperti itu. Oke. Nah, di sini ada sensor ultrasonik untuk deteksi jaraknya, jarak objeknya. Nah, di sini juga ada 2 sensor infrared untuk mendeteksi objek di depannya, seperti itu. Nah, ini chipnya pakai Arduino Uno. Nah, di sini saya coba aja langsung. Nah, sini. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini ada sensornya sama kayak mata ya mas. Iya. Jadi bentuknya seperti mata. Nah, ini kalau ada objek di depan langsung diikutin. Oke, jadi namanya robot human follower. Jadi ini bakal mengikuti objek yang ada di depannya seperti itu ya. Mas? Nah, kalau boleh tahu, ini objek yang diikutin itu berupa manusia atau hewan atau seperti apa, Mas? Semua objek sih, cuma iya ini kan apa istilahnya ya, namanya human follower, jadi lebih ke manusia gitu. Oke, nah. Oke, cukup mas, sudah. Next kita langsung masuk ke robot yang selanjutnya. Di sini masih tetap robot digital teman-teman. Di sini kita masuk ke robot yang selanjutnya. Robot apa mas? Namanya itu robot avoider. Avoider. Seperti apa ini untuk cara kerjanya? Jadi ini hampir sama seperti human follower, cuma bedanya kalau ada objek di depan itu dihindarin, bukan diikutin seperti itu. Oke, jadi perbedaannya sama human follower tadi itu, kalau human follower itu bakal mengikuti objek, kalau yang ini itu bakal dihindari. Oke. Jadi ini berguna sebagai kayak antisipasi kecelakaan kayak gitu ya, Mas? Seperti itu. Oh. Nah, di sini cuma ada 1 sensor aja. Oh, 1 sensor. Iya. Sensor apa Mas namanya? Sensor jarak atau ultrasonik istilahnya. Sensor jarak atau ultrasonik, teman-teman. Yuk dicoba aja. Oke, kita coba teman-teman, bisa langsung lihat ke bawah untuk Mas kameramen. Nah, jadi di sini kita langsung coba. Di sini yang jadi Oh, masih belum menemukan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ketika robotnya menemukan objek di depannya, di situ sang robot bakal langsung menghindar atau berbelok arah seperti itu. Oke, seperti itu adalah cara kerja dari robot yang ini teman-teman. Dan untuk penjelasan robot yang ini mungkin sudah, kita langsung masuk ke robot yang selanjutnya, yakni robot apa ini? Di sini kita punya robot apa teman-teman? Ini namanya Wi-Fi remote atau Wi-Fi controller. Oh, kalau dari bahasanya atau dari namanya Wi-Fi, ada Wi-Fi-nya, berarti ini salah satu robot yang terkonek ke Wi-Fi ya, Mas? Wi-Fi. Bener banget. Nah, ini konsepnya itu mungkin teman-teman tahu itu RC, kayak remote control gitu. Oke, remote control, tahu, kayak mainan anak kecil. Oke, di sini langsung aja ya. Oke, langsung aja kita coba. Ini itu sangat bergantung ke kecepatan wifi-nya. Jadi kalau misalnya lemon itu kadang nggak jalan gitu. Oh, nggak jalan. Iya. Nah, di sini pakai software yang namanya Blink untuk untuk kontrol robotnya. Iya. Nah, di sini ada 4 tombol, maju, kanan, kiri, dan mundur. Oke. Jadi sama seperti halnya seperti remote control, tapi ini bedanya menggunakan tablet atau smartphone seperti itu ya, Mas. Oke. Nah, ini sangat bergantung ya teman-teman, sangat bergantung ke kecepatan wifi-nya. Jadi kalau misal remote ini nggak jalan gitu. Oke. Kurang kuat gitu. Nah, di sini gimana? Mungkin next aja ke. Oke, kita next. Tapi sebelum next, di sini saya mau tanya, Mas. Untuk robot yang ini itu menggunakan berapa sensor? Nggak ada sensornya. Oh, nggak ada sensor. Jadi ini adalah salah satu robot yang berbeda dengan yang lain ya? Berbeda dengan yang lain gitu. Jadi hanya menggunakan koneksi saja, koneksi wifi. Oke, jadi ini adalah salah satu robot yang berbeda dengan yang lain, teman-teman. Dan juga chip dari robot ini tuh bukan menggunakan Arduino, Tapi menggunakan namanya itu ESP32 atau Not MCU. Nah, chip ini itu sudah dilengkapi dengan modul wifi, jadi bisa terhubung ke wifi seperti itu sebenarnya. Beda dengan Arduino yang cuma di coding aja gitu. Seperti itu. Jadi ini bisa dikontrol lewat HP. Tapi sebelumnya untuk perakitan robot ini itu apa perlu coding atau seperti apa? Iya, sama. Coding dan juga konfigurasi
aplikasi Blink-nya ini. Oke. Dan juga sama coding, sama fader dan juga human follower. Oke. Nah, di sini kita bakal langsung next ke robot yang selanjutnya. Ini kayaknya robot yang terakhir ya, Mas? Robot terakhir. Ini kayaknya sama kayak robot yang pertama. Ini kayaknya prototype juga ya? Prototype. Oke, kita cek ini prototype seperti apa, teman-teman. Ini ada IoT smart home, jadi ini masih berupa prototype smart home pada umumnya lah gitu. Nah, di sini juga menggunakan Blink dan kontrol WiFi untuk kontrol semua alat-alatnya atau komponennya. Ini saya coba hidupin sampai ini. Di sini ada beberapa tombol. Yang pertama lampu 1, lampu 2, bel, garasi dan pengatur kipas angin. Di sini kalau saya coba klik, nah lampu 1 akan menyala. Oke. Kalau lampu 2 diklik, di on, lampu 2 menyala. Kalau bel diklik, nah saya coba mic-nya diarahin guys. Oke, sebentar teman-teman, kita arahin mic-nya ke bel. Oke teman-teman, jadi ketika tombol 3 diklik itu bakal menimbulkan atau bakal langsung merespon. Nah, jadi langsung merespon sang bel tersebut, jadi bisa langsung bunyi seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada 4 tombol yang Mas. 4 tombol sama 5 ini buat ngatur kecepatan kipasnya gitu. Oke. Nah, ini garasi seperti ini. Nah, ini bisa kebuka nanti. Nah, ini kebetulan ini kan juga tergantung ke kecepatan wifi juga kan. Seperti itu. Jadi kalau misal mod itu kadang nggak bisa gitu. Nah, gitu. Oke Mas. Nah, di sini ini kan kayaknya robot ini atau prototipe ini juga tersambung ke smartphone. Nah, di sini saya mau tanya, untuk prototipe ini apakah bisa untuk aplikasinya itu udah bisa di-download di App Store atau di Play Store atau bisa. Sudah bisa? Bisa. Oh, berarti itu sudah tersedia di App Store atau di Play Store. Play Store. Oke, teman-teman. Jadi untuk gimana? Dan gratis ya. Wih, gratis teman-teman. Jadi nggak perlu bayar untuk menggunakan prototipe ini. Kan aplikasi Blink ini kan. Oke, jadi nama aplikasinya itu aplikasi Blink seperti itu teman-teman. Nah, di sini untuk Itu. nah ini adalah simbol aplikasi Blinknya itu dominan warna hijau dan juga ada tulisan huruf B seperti itu teman-teman. Nah, untuk prototipe yang terakhir itu adalah sang prototipe yang sangat berguna banget untuk keseharian kita ketika di rumah. Iya, ya, Mas? benar. Juga bisa mempermudah kita mengkontrol atau memantau situasi rumah dari jarak jauh seperti itu. Ketika ada tamu ingin membuka gerbang di sini langsung kita bisa buka menggunakan aplikasi Blink itu. Oke teman-teman, jadi itu adalah sekilas pembahasan dari prototipe dan juga robot digital. Dan seperti apa dan ada apa lagi robot-robot yang selanjutnya, tetap stay tune dan tetap ikutin kita. Terima kasih Mas. Sama-sama. Oke. Bagi Sobat Robotik Indonesia, tadi kita udah melihat banyak robot. Yang pertama ada robot edukasi, ada prototipe dan juga robot-robot yang lainnya. Nah, di belakang kita juga ada beberapa robot yang masih belum kita lihat. Yuk kita lihat bareng-bareng biar kita tahu robot apa aja dan fungsinya seperti apa. Jom ikut-ikut. Nah, di sini kita udah nyampe di stand apa nih Mas? Pegang dulu dong mic-nya. Jadi ini adalah stand SMK Negeri 1 Kota Probolinggo. Wih, give applause dulu dong untuk standnya, keren banget. Jadi di sini kita ada 4 produk. Yang pertama adalah tentang 3D printing, yang kedua tentang makanan kucing, pakanan. Tempat pakan kucing ya Mas ya? Oke. Bukan hanya untuk kucing tapi untuk semua hewan. Oke. Nah, yang berikutnya itu ada tempat sampah otomatis yang kameranya yang tersembunyi. Oh, ada di bawah guys. Iya. Ini adalah tempat sampah otomatis yang sama halnya kayak tadi prototipe di sana ya Mas. Tapi Ya, ini bener. realisasi yang lebih nyata. Iya, kayak bener gitu. banget. Oke. Dan project yang paling berat, yang paling terakhir, yang tahun depan akan direalisasikan, akan dihadirkan di sekolah kami, yaitu apa nih? Pelikan Cross atau orang Indonesia biasanya nyebut alat penyeberangan. Oh, alat penyeberangan. Cara kerja Pelikan Cross ini sangat mudah, Mas. Nah, semisal Masnya ingin penyeberang. Nah, tujuannya sendiri ini project dibuat agar minimalisir terjadinya kecelakaan. Oke. Nah, perlu kita tahu bahwa setiap siswa pasti kalau mau nyebrang itu harus noleh kanan kiri dulu. Nah, untuk memudahkan itu kita hadirkan yang namanya Pelikan Cross atau alat penyeberangan. Nah, sistemnya atau cara kerjanya sendiri itu cukup mudah.
ketika kita ingin menyeberang, kita hanya perlu menekan tombol yang nanti ada di sebelah kiri. Nah, ketika kita klik, oh bentar Mas, belum disambungkan, ya Allah. Oke teman-teman, tunggu dulu prosesnya masih disambungkan sama masnya agar prototipe ini bisa lebih nyata dan lebih real seperti itu. Oke, di sini kita bakal mulai mendemonstrasikan gimana cara kerja dari prototipe ini. Oke. Agak majuan guys. Siap. Saya lanjutkan maaf. Nah, cara kerjanya cukup mudah sekali. Kita sebagai penyeberang itu hanya menekan tombol yang tersedia. Nah, otomatis ada waktu yang telah ditentukan. Lalu ada 2 lampu yang menunjukkan lampu pertama untuk si penyeberang dan lampu kedua yang untuk diperuntukkan oleh si pengendara sendiri. Nah, jadi untuk defaultnya bagi lampu si penyeberang itu hanya merah, berwarna merah, yang berarti kan tidak boleh. Dan default dari si lampu buat pengendara itu defaultnya hijau, karena defaultnya kan dia tetap berjalan, tetap melaju di jalan raya. Nah, semisal kita sebagai siswa atau seseorang yang menggunakan alat ini nantinya kita ingin menyeberang, hanya menekan tombol ini, otomatis lampunya akan di switch Mas. Yang pengendara jadi merah dan si penyeberang jadi hijau. Kita lagi ada di standnya Ami Taruna Probolinggo. Di sini saya lagi ditemenin sama teman-teman dari Ami Taruna Probolinggo dengan Kak siapa aja nih? Oke, bisa dipegang dong. Halo, aku Nisa. Kak Nisa, terus yang satunya? Halo, aku Nalita. Kak Nalita, terus yang belakang nih masnya yang cakep. Dengan saya Mas Rohit. Mas Roni. Oke, teman-teman dari Ami Taruna Probolinggo. Nah, di sini nih yang ada di display ini apa nih? Bisa dijelaskan nggak? Soalnya di sini saya nggak tahu, masih baru pertama kali kayaknya lihat alat seperti ini. Ya, jadi ini ada mesin penetas telur otomatis berbasis Internet of Things. Jadi ini bisa dimonitoring dari Telegram. Wow, dari Telegram. Gitu, Jadi ya. kita memantaunya dari Telegram. Benar sekali. Nah, ini untuk cara kerjanya itu seperti apa ya, Kak? Nah, jadi di sini kan ada untuk pemanasnya, di sini saya menggunakan lampu. Iya. Dan di sini juga ada informasi ditampilkan dari LCD untuk temperaturnya sama kelembabannya. Oke. Di sini lampunya mati karena suhunya di sini terlalu tinggi. Nanti kalau suhunya udah normal di antara 34 sampai 36, otomatis lampunya akan hidup. Oh, jadi ini udah otomatis mendeteksi keadaan suhu ruangannya. sekali. Oke. Kayak gitu. Dikhawatirkan nanti kalau suhunya tinggi terus, telurnya itu nggak bakal netas. Oke. Nah, di sini saya mau tanya, untuk alat ini hanya baru pertama kali ada di Probolinggo atau udah sebelum-sebelumnya ada? Kalau sebelum-sebelumnya ada ya, tapi kalau di Ami Taruna sendiri ini masih pertama kali dibuat. Oke, keren banget. Ini hasil karya dari siswa-siswi. Iya, mahasiswa. Oh, mahasiswa. Oke, keren-keren. Oke, Sobat Robotik Indonesia. Nah, selain di sini diadakan pameran dan juga diadakan seminar yang mana temanya tentang robotika, di sini juga ada display-display yang mana robotnya itu juga diperjualbelikan. Jadi biar kita lebih jelas robot apa aja yang diperjualbelikan dan belinya di mana, kita langsung tanya-tanya aja. Oke, gas maju go. Oke, permisi, di sini dengan Mas siapa? Dengan Alfa. Mas Alvan, ya. Alfa. Mas Alfa. Nah, Mas Alfa, di sini saya lihat ada beberapa display robot-robot ini yang Benar. katanya diperjualbelikan ya. Benar. Oke, jadi gimana Mas? Jadi ini ada beberapa robot yang teman-teman bisa lihat di pamerannya. Oke. Nggak hanya bisa teman-teman lihat tapi juga teman-teman bisa miliki robotnya. Gitu. Jadi ada beberapa, ada robot soccer, di sini robot ada soccer. robot solar panel, ada pesawat sama robot kelinci. Oke. Seperti itu. Nah, ini untuk robot-robotnya seperti tadi contohnya robot-robot yang sudah di display Benar. depan. Contohnya Oke. yang sudah di display ini bisa teman-teman bawa pulang lah. Oke, siap. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, robot-robot yang di display di sini kan pasti teman-teman yang di luar sana pasti bertanya-tanya. Untuk harga robot yang di display ini Iya. kisaran harga berapa, Mas? Kalau yang saya ini di sekitaran, kalau contohnya ini aja Oke. ya. Yang ini namanya robot soccer, Oke. ini harganya 300.000. 300.000. Iya, 300.000 itu nanti teman-teman dapat kitnya seperti ini dan ada buku panduannya. Oke, jadi di sini kita nggak langsung dapat robot yang jadi ya, Mas? Betul, Bener jadi banget. teman-teman bisa merangkai sendiri Bener sambil belajar. banget. Jadi sambil kita mendapatkan ilmu di sini, kita juga bisa membawa pulang robot-robot dengan
cara belinya bisa langsung di sini juga. Betul. Untuk khusus pameran juga bisa langsung beli di sini, tapi kalau untuk online bisa juga di Tokopedia-nya. Mungkin bisa dikasih tahu alamat online-nya. Oke. Di Robotku School. Oke. Ya, cari aja di Tokopedia. Oke, teman-teman, jadi yang teman-teman di luar sana nggak usah bingung ketika teman-teman ingin beli robot-robot yang ada di display ini, teman-teman bisa langsung ke Tokopedia dan namanya yakni Robotku School. School. Oke, jadi seperti itu. Jadi teman-teman jangan lupa mampir ke Tokopedia Robotku School dan jangan lupa dicek kelas Isya. Nah, selain mengadakan acara pameran robot, pada acara atau kegiatan kali ini juga ada seminar tentang robotika, yang mana seminar kali ini mengangkat tentang tata cara coding robot dan juga tata cara merakit robot. Dan untuk seminar pada hari pertama atau day one kali ini itu mengangkat tema tentang pengenalan media pembelajaran robotik dan coding kepada anak-anak. Halo sobat robotik Indonesia, say hi dulu dong Mas kamera. Nah, teman-teman, di sini kita lagi sama Mas siapa nih? Mas Dandi. Mas Dandi. Ini enaknya panggil Mas, Kakak atau Bapak? Mas aja. Mas aja biar lebih enak ya. Oke Mas Dandi. Nah, di sini sekarang kita lagi ada di stand apa nih? Kita ada di game board interaksi. Jadi game ini tuh menggunakan Kinect. Kinect tuh sensor yang mengikuti gerak tubuh kita gitu. Jadi kita gak perlu, biasanya kan kalau main PS kita pakainya stick kan. Pakai stick, ya, ya. kita geraknya tubuh aja gitu. Oke, teman-teman, di sini kita dikasih kesempatan buat nyobain nih. Nyobainnya kayaknya bareng Masnya ya, lebih asik nih. Nih kita lihat siapa pemenangnya dalam game kali ini. Oke Mas, di sini kita mau main game apa? Bebas sih. Bebas. Tadi kayaknya tuh teman-teman ada yang main game kayak potong-potong buah. Nama gamenya apa? Fruit Ninja. Oke, biasanya Fruit Ninja itu main di HP. Sekarang kita coba main di layar yang lebih besar, teman-teman. Gimana keseruannya? Tetap ikutin. Yuk. Oke guys, yuk lebih dekat lagi. Mungkin Mas kameramen bisa nih disorot untuk layar TV-nya biar lebih kelihatan seperti apa penampakan permainannya. Oke teman-teman, kita mulai. Di sini kita menggunakan tangan ya. Oke, kita coba dulu sensornya teman-teman. Oke, jadi cara mainnya tuh tinggal gerakin kanan kiri aja ya Mas ya. Oke. Ini ke Masnya dulu. Oh, Masnya dulu yang ngatur ya? Oke, mulai. Kok nggak kepotong? Oh. Oke teman-teman, jadi sekilas seperti itu cara mainnya. Mungkin kalau teman-teman pengen nyobain, buruan datang ke acara pameran robotik 2024 karena acara kali ini hanya berlangsung selama 2 hari aja. Jangan lewatkan karena di sini banyak keseruan-keseruan yang menunggu teman-teman semua. Oke, kita lanjut ke room tour yang selanjutnya. Indonesia. Di sini teman-teman bisa lihat di sebelah sana. Wow, lumayan banyak yang datang ke event kali ini. Nah, teman-teman, selain di dalam juga ada pameran robotik dan juga display untuk jualan robot-robot. Di sini saya mau ngasih tahu juga bahwasanya di event kali ini teman-teman apabila merasa kehausan atau lapar di sini bisa mampir ke stand. Oke, di sini ada salah satu stand yang mana melengkapi di event kali ini. Oke, say hi dulu dong ke teman-teman yang di luar sana. Oke, hai. Nah, di sini kita mau tanya-tanya sekaligus nyemil, boleh nggak sih? Gratis nggak sih? Ih, beli. Waduh, rupanya harus beli teman-teman. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti setelah event ini selesai, nih teman-teman dari panitia bakal borong. Gimana, setuju, Pak kameramen? Ketawa. Oke. Nah, di sini kita tanya-tanya sedikit ya, boleh ya? Oke, siapa nih yang mau pegang? Wih, ini nggak gigit kok, nggak gigit. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, di sini bisa perkenalan dulu dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Serila Dian Lihat kamera Ayuni. dong. Saya dulu dong. Oke, namanya siapa Kak? Saya Serila Dian Ayuni Oke, ini teman-teman dan Kak Seril ini dari mana? dari SMK 1. SMK 1. Oke. Nah, di sini kalau boleh tahu apa aja sih yang dijual? Ada bakso mercon, ada crepes roll, ada Oke. risol mayo, dan juga ada mochi. Bincang sedikit tentang papan kesan dan pesan. Jadi ini adalah papan kesan dan kesan. Jadi untuk semua peserta yang sudah melaksanakan kunjungan ke area pameran robotik Probolinggo 2024 di sini diharuskan untuk menempel pesan dan kesannya. Tadi ketika teman-teman sudah melaksanakan semua aktivitas dan juga sudah melihat semua pameran yang ada di dalam
ruangan pameran robotik Probolinggo 2024. Di sini kita sudah sampai di ruangan terakhir atau di tempat terakhir, yakni tempat parkir. Nah, jadi di event kali ini di sini kita juga sudah menyediakan semua fasilitas mulai dari kamar mandi dan juga tempat parkir yang pastinya aman dan juga kondusif. Oke, halo Sobat Robotik Indonesia. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Mas siapa nih? Mas Gama. Mas Gama ini adalah salah satu penggerak dari event kali ini. Jadi Betul. mungkin alangkah baiknya sebelum kita lebih lanjut lagi berbincang-bincang di sini, Mas Gama perkenalan dulu deh. Oke, jadi perkenalkan nama saya Gama. Saya basicnya di programmer sama sekarang buat robot-robot ini. Jadi kita bikin robot school ini di Probolinggo sama di Surabaya. Wih, ini berarti baru pertama kalinya di Probolinggo ya, Iya, Mas? baru pertama kali. Keren Jadi kita banget. ngelakukan gebrakan gimana supaya orang-orang Probolinggo itu paling nggak kenal teknologi, terus mindsetnya itu berubah. Jadi dari main game, jadi dia bisa membuat gamenya sendiri, bikin robotnya sendiri. Oke, halo Sobat Robotik Indonesia. Nah, di sini kita udah masuk hari kedua di acara pameran robotik Probolinggo 2024. Kemarin kita masih ada beberapa robot yang masih belum kita spill. Jadi hari ini kita akan tuntaskan untuk nge-spill dan juga lihat-lihat robot yang masih belum kita lihat di hari kemarin. Dan jangan lupa di hari kedua ini juga ada seminar robot-robot yang masih belum dilaksanakan di hari pertama kemarin. Gimana keseruannya? Tetap ikuti perjalanan kita dan tetap standby di sosial media kita. Nah, Sobat Robotik Indonesia, di sini kita udah masuk di dalam ruangan pada hari kedua. Rupanya wah, wisatawan atau pengunjung yang datang ke acara pameran robotik 2024 lumayan ngebludak di hari kedua ini. Bisa dilihat teman-teman, wow, keren banget. Ngobrol dulu dengan Mas siapa nih? Namanya Mas Faldo. Mbak, boleh dipegang dong. Mas siapa? Namanya Mas Faldo. Mas Faldo. Oke, Mas Faldo, di sini kita lagi ada di stand robot apa nih? Nama robotnya itu Robot Dobot Lab. Dobot Lab. Iya. Nah, robot Dobot Lab ini cara fungsinya atau cara kerjanya seperti apa sih, Mas? Dobot Lab ini cara kerjanya seperti di industri-industri, yaitu untuk pengangkutan barang. Oke. Jadi fungsi utama dari robot Dobot Lab ini untuk mempermudah pekerja Bener dalam sekali. melakukan pekerjaan. Iya. Setelah kita tadi melihat robot Dobot, di sini kita bakal pindah lagi ke robot yang di sebelah kiri kita, yakni ada robot apa? Coba kita maju ke depan lagi. Di sini kita nggak asing dengan bentukannya. Di sini bentukannya sama seperti laba-laba. Bisa dipegang dulu dong, Mas. Wih, kita ketemu lagi. Oke, dong siap. dengan Masnya. Nah, Mas, di sini kita galvok nih sama salah satu robot yang kemarin nggak ada di stand booth ini, teman-teman. Nah, sekarang jadi kita bakal kulik-kulik tentang robot ini nih. Mas, bisa dikasih tahu dong apa nama robotnya dan fungsi serta menggunakan sensor apa aja? Jadi robot ini namanya itu Spider Hexapod. Nah, Spider Hexapod. Wih. Hexapod itu robot yang memiliki masing-masing sisi itu 3 kaki. Jadi semuanya itu 6 gitu. Jadi di sini dilengkapi dengan 3 penggerak atau tiga kaki yang keseluruhannya memiliki 6 kaki. Seperti itu. Jadi masing-masing kaki itu, nah itu terdiri dari 3 motor servo. Oke. Di sini mungkin Bisa maju lagi, guys. Bisa dilihat ke depan. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, jadi untuk keseluruhan motor servonya ini ada 18. Oke, ada 18 3 kali 6 gitu kan. Oke. Nah, seperti ini penampilannya. Nah, untuk sensor yang digunakan itu menggunakan sensor apa aja nih, Mas? Oke, yang pertama itu sensor ultrasonik. Tentunya itu untuk membaca jarak ke depannya gitu lah. Biasanya itu untuk menghindari rintangan atau apa gitu. Sensor ultrasonik. Lalu yang kedua itu nantinya, nah ini kan biasa digunakan untuk kontes gitu kan, kontes robot Indonesia KRI. Nah, di divisi kontes robot SAR gitu. Oh, jadi ini salah satu robot yang mengikuti kontes robot SAR. Iya, robot SAR. Oke, bener. jadi robot untuk penyelamatan. Untuk penyelamatan, evakuasi korban gitu. Oke, keren. Jadi robot ini tuh nantinya punya seperti pompa air untuk mendeteksi kebakaran. Dan juga di sini di depan ini nanti ada sensor flame atau sensor api untuk mendeteksi apinya gitu. Jadi kalau ada api di depan gitu, misal robotnya berjalan sampai jarak berapa senti sampai apinya
Nah terus pompa airnya itu mengeluarkan benar disemprot misalnya. Jadi ketika nanti sang robot ini mendeteksi ada kebakaran atau ada kobaran api di situ bakal otomatis menyemprotkan air dari selang yang tersedia di robot ini. Tapi disclaimer teman-teman, di sini masih belum ada. Iya, masih belum ada. Masih proses pengembangan. Oke, benar. Dan kalau nggak salah nih Mas, robot ini sepertinya kayaknya kalau nggak salah lihat pernah mengikuti perlombaan. Pernah. Keren Bener. banget. Lomba apa nih Mas? Kontes Robot SAR Indonesia, KRSRI. Udah tingkat nasional atau tingkat Indonesia. Tingkat nasional, benar. Suatu kebanggaan. Salah satu warga atau mahasiswa Probolinggo pernah mengikuti lomba kontes robot tingkat nasional, yakni robot SAR Indonesia. Nah, di sebelah kiri saya di sini ada salah satu stand yang masih belum kita kunjungi, dan biar lebih seru di sini mari kita langsung kunjungi, langsung kita tanya-tanya langsung ke penjaga standnya. Oke, di sini kita nggak asing lagi dengan bentukannya. Di sini sama seperti drone-drone yang digunakan oleh videografer untuk mengambil momen video yang istimewa. Tapi apakah di sini cara gunanya sama atau berbeda? Kita nggak tahu. Kita tanya-tanya dulu aja. Oke, Masnya, monggo bisa dipegang dulu untuk mikrofonnya. Oke. Nah, di sini kita perkenalan dulu, Mas, biar yang di luar sana tahu dengan Mas siapa dong. Ya, perkenalkan nama saya Richard Cavalera, teman-teman. Saya selaku Deputy Manager untuk Axio Plus Program. Oke. Perusahaan yang saat ini sedang mengembangkan sektor untuk pertanian, teman-teman. Yang mana drone ini seperti yang tadi Masnya bilang ya, ini sama sistem kerjanya seperti drone videographer. Oke. Biasanya untuk Sinematik. sinematografi. Bener banget. Ini juga bisa untuk sinematografi. Oh, bisa, Mas? Bisa. Tapi menggunakan beban kamera yang lebih besar ya? Beban kamera yang lebih besar ya. Dan ini khususnya untuk saat ini, dia ini lebih fokus ke sektor pertanian, teman-teman. Oke. Jadi si drone ini sendiri dia dilengkapi dengan tabung kapasitas 15 liter. Ya, yang kita tahu lah, ada perusahaan-perusahaan besar yang dia ini bikin drone untuk pertanian. Oke, benar. Drone pertanian yang kita tahu itu harganya mahal. Kalau ini harganya ya bisa diadu lah. Berapa nih? Boleh di-spill nggak nih untuk harganya? Kalau untuk harganya adalah 200 juta dengan pelatihan, serta kalau kita kerjasama dengan sekolah yang mana dia fokus di bidang pertanian, ini ada kurikulum yang nantinya akan bisa dipelajari oleh sekolah. Nah, visi dan misi kita adalah mengembangkan sektor pertanian menjadi pertanian modern. Menggunakan digitalisasi. Dengan Salah satunya apa? Dengan ini. Oke, tuh ya lo Sobat Robotik Indonesia. Nah, kali ini kita berada di ruang presentasi atau ruang workshop, yang mana pada kegiatan kali ini di sini teman-teman panitia mempresentasikan robot-robot yang didisplay atau dipamerkan di depan, dan sekarang lagi dijelaskan kepada siswa-siswa bagaimana cara pembuatannya dan juga fitur-fitur apa aja yang digunakan untuk membuat robot tersebut. Nah, di sini teman-teman siswa juga bisa belajar tata cara gimana cara membuat robot yang benar dan juga bisa ikut merakit. Oke, halo Sobat Robotik Indonesia. Nah, itulah perjalanan singkat kita mengelilingi area pameran Robotik Probolinggo 2024. Gimana keseruan pameran yang akan datang atau tahun yang akan datang? Tetap standby di sosial media kita dan pameran Robotik Probolinggo 2024. Oke,